Puji Tuhan, kita kembali ke program spesial di channel YouTube Mahanaim, Open Mic with Mahanaim Pastor. Nah, di sini ada program spesial. Kenapa? Karena bahasan kita ini bahasan, kalau nanti teman-teman buka video, ada teman masa SMA. Tapi ini teman masa pelayanan atau teman dalam pelayanan. Nah, sudah hadir di sini narasumber yang cukup luar biasa, punya pengalaman ke Sumatera, punya juga pengalaman daerah Jawa, Jakarta, bahkan juga tentunya pasti dari Manado semuanya. Saya ingin teman-teman dulu perkenalkan sebelum kita akan bahas tema menarik ini. Nah, yang paling ganteng dulu di sini, ya kan? Yang pakai baju luar biasa. Siapa namanya? Nama saya Rolf Mandagi. Rolf Mandagi. Rolf cuma Rolf doang atau? Kamu mesti jelas. Nama lengkap Rolf Albert Mandagi. Albert, ya. Jadi yang nonton YouTube ini sudah tahu namanya. Yang di tengah, walaupun sudah perkenalkan di sesi sebelumnya, kenalkan lagi siapa? Harus lengkap. Boleh lengkap, boleh tambah nama mantan juga bisa. Itu pernah punya mantan? Pasti Hah? lah, mungkin pernah. Oh, mungkin pernah. Aduh, bagi mantannya Egy, dengar baik-baik. Berarti engkau tidak termasuk jadian karena mungkin. Ayo, namanya siapa? Ya, perkenalkan nama saya Fergie Cornelia Kau. Nama so keren, Dulu pernah diincar seseorang. Kalau bro yang juga sister yang baru kembali dari Garut, nah, namanya siapa? Nama saya Sharon Evangelia Sinta Wisa. Bergetar. Pernah nggak nama ini diganti, misalnya di sekolah, ya kan SMA? Ada nggak nama istilah? Banyak. Kalau pacar pakai istilah apa kalau panggil ya? Hah? Iya kalau pacar. Kan nama sekolah istilah sekolah. Sekarang pacar, pernah nggak pacar pakai Sharon? Mama. Tebem yang pipi mimi, nggak tahu dah apa. Ya banyak sih, beda-beda. Nah coba, kan banyak mantan ceritanya ini ya. Jadi yang mantan, ada usah nama. Oke. Ada Hani, Hani. ada Dir, ada saya. Banyak sekali. Wajar lah banyak pacar ya kan. Nah, tapi bukan itu intinya. Nah, hari ini kalau tiga nama ini saya sudah pasti kenal. Kira-kira kan teman pelayanan kan. Kira-kira kalian pertama kali ketemu di mana? Dari sana dulu. Ketemu sama Egy, sama Rolf misalnya. Di mana kenal gitu? Kalau dengan Egy pastinya SMA ya, SMA. Oh iya pasti. Kalau yang baju merah? Kalau sama Karol di Tunggu tuh, Kak Rolf sekarang ya. Lancu panggilannya. Enggak juga. Nama aja tuh sebagai Kak ya kan. Oh, kalau sama Rol Dir. Sama di sini. di Di base camp Mahanaim. Oh, di Mahanaim. Kesan pertama. Kan di pelayanan kok Egy kan SMA. Udah Egy udah basi lah kalau mau di pelayanan. Sama Rolf kesan pertama pas dia. Kesan pertama. Coba lihat dia, enggak? Kesan Sudah jangan terlalu lama lihat nanti sayang nanti ya kan. Sama Mue bilang enggak usah terus. Kesan pertama? Kesan pertama lihatnya luar biasa karena kakak ini dia main banners. Wih, main banner sih. Sudah main drama waktu itu. Main banners sih pertama kali karena mau ada Bible camp. Pas lihat gimana maksudnya? Lihat, Kan ada banyak orang main banner. oh waktu itu lihatnya Kayak di Zoom ya, cuma kayak gitu. Oke. Nah, kakak Rol, ya kan karena si. Coba kakak Rol kira-kira pertama kali lihat di mana? Di mana maksudnya momen apa? Pertama kali lihat Egy Sharon ya, pasti di Mahanaim. Di momen ada nggak spesial tiba-tiba? Siapa itu? Itu siapa dia? Nah, gitu kan. Kalau momen yang seperti itu yang spesial, nggak ada. Nggak ada. Biasa, pertamanya biasa. Nah, ya, pertama itu. Terus betul benar ini pertamanya biasa ya kan? Nah ini yang berarti sebelum kita bahas lebih lanjut, pertamanya biasa maksudnya?
Ya, momen pertama itu biasa. Ya maksudnya biasanya gimana coba? Biasa itu maksudnya lihat sebagai teman pelayanan. Oh, semuanya lihat sama Ya, ya. sama. Lihat Egi, mungkin lihat Egis ya, ada nama Egis, ada Sasa juga. Kan pertama yang biasa, yang setelah meningkat dari biasa jadi luar biasa lah anggapan. Kira-kira kenapa kok bisa dari biasa jadi luar biasa? Kalau yang meningkat seperti itu biasanya sudah melewati ada momen-momen yang lain lah, yang gimana ya rasanya, ada tahap-tahap yang sudah dilewati, lebih dekat dari biasanya. SMS, BBM ya, maksudnya ya. BBM, komunikasi, ada semakin Dari- intens. Sudah, terus. Ya, Nah, ya. kira seperti itu. Oke, nah sekarang berapa tahun kemarin itu? Momen itu kira-kira, momen pertemanan pas ketemu di pelayanan. Coba, 7. 6 atau 7 sekarang kira-kira gitu ya? 2012. 6 atau 7 tahun yang lalu. Nah, 6 atau 7 yang lalu. Sekarang pertanyaan, masih nggak berteman saat ini? Atau musuh-musuhan, ya kan? Blokir, ya. Iya kan? Karena dari biasa jadi luar biasa ya. Sekarang Jadi biasa. jadi biasa. Bukan saya yang ngomong ya. Blokir kak. Aduh, udah. Bisa izin dulu bertanya begini. Nah, oke. Masih berteman nggak? Coba, Sharon masih berteman nggak sama Egi? Pastilah. Sama Rom? Masih. Masih pernah terakhir kapan WA? Udah lama ya. 1 bulan, 2 minggu, 3 bulan. Nggak usah jawab, nggak usah jawab. Yang pasti pernah dalam waktu 1 bulan terakhir pernah nggak WA? Bukan 1 bulan sih, beberapa hari yang lalu. Oh, berarti masih berteman. Rom pernah? Oh, itu juga pasti kan ya? Masih berteman nggak? Masih. Nah, sekarang gini, jadi di pelayanan, apa yang membuat Anda tetap berteman? Jujur, saya mau bilang jujur, Rob sama saya itu pernah pacaran, ya kan? Nah, jujur, sekarang, kok apa yang membuat masih bisa berteman? Biasanya kan orang kalau pacaran putus, siapa lu, siapa gua, siapa ngana, siapa kita. Kok masih bisa berteman? Bahkan masih beberapa waktu yang lalu, masih bisa WA, tentunya sebagai teman, kira-kira. Kok masih bisa berteman? Rob. Kok masih bisa? Kalau dari saya, alasannya kenapa masih bisa berteman karena Jawab santai-santai. perkenalan itu, pertemanan itu dimulainya dengan pelayanan. Jadi tidak ada motivasi apa-apa selain sama-sama dimelayani. Ada hal-hal yang ya di luar pelayanan yang misalnya dekat secara pribadi, yaitu nanti sesudah itu. Oh, berarti alasan paling kuat kenapa masih bisa berteman karena kenal pertama apa? Pelayanan. Sama-sama Berarti pelayanan. kan bisa jadi berkat ya kan? Ya. Pacaran di siapa saja tentunya dalam konteks anak Tuhan, tapi putus juga ya bukan tergantung suka atau tidak suka, tiba-tiba putus bukan berarti korbanan pertemanan gitu. Kurang lebih Tapi di luar pernah ada orang-orang yang mungkin pacaran, pertemanan, pelayanan kok bisa sampai gondok-gondokan, musuh-musuhan, bahkan mau ketemu saja sepertinya ada jarak yang sangat tinggi. Nah, kira-kira bagaimana Sharon? Kan masih berteman. Solusinya bagi orang-orang yang di luar sana yang menciptakan jarak di saat putus. Lalu sama-sama di panggung yang sama melayani. Kelihatan profesional di depan, tapi sebenarnya di dalam hati ada jarak yang sangat dalam. Kira-kira bagaimana saran Sharon untuk untuk solusi bagi orang-orang yang supaya bisa mempertahankan tetap berteman. Oke, jadi begini ya. Pertama jujur namanya putus pasti ada rasa kecewa. Begini. Kecewa, iya. Kecewa sama siapa tuh? Kecewa ya tentunya dengan situasi yang ada. Apalagi dengan kita berdua mungkin. Kita berdua sama dulu ini tuh. Eki. Oh, pernah pacaran. Oh, pernah berapa lama pacaran? Ini menarik ini.
Ini edisi khusus, ini nggak ada janjian. Berapa lama pacaran kira-kira? Berapa? Nah, Rol tanya berapa, Rol? 3 tahun setengah. Sama dengan masa antikris 3 tahun setengah. Wah, iya saya ini. Iya, iya. 3 tahun setengah pacaran. Pernah nggak di momen itu ingin menikah? Kalau saya sih jujur setiap Enggak, tunggu. Maksudnya pernah nggak ada perencanaan menikah? Berdua kan pasti udah ngomong kan? Nah, kalau Rol biasa panggil ke Seran apa dulu? Kan udah jadian. apa ya? Apa coba? Hani? Dir? Biar biasa aja yang menjawab. Karena panggilannya dia kepada saya. Oh, kalau Seran panggil ke Rol apa? Sayang. Sayang. Kalau Rol panggil Seran apa? Sama saya. Sayang. Oh, ini berarti sayang yang tadi yang dibilang Dir, sayang Hani ya. Ini sayang. Oh, ini berarti Rol yang sayang ini. Nah, kira-kira ya kan jadi kaku kan, jadi rancu atau jadi gimana? Nggak gampang lah Seran dan Rol apalagi mau ketemu saat ini momen ini kan. Cuma pertanyaan, ya kan? Pertanyaan. Emang masih mau berteman sama Rol? Pastinya kalau masih ada komunikasi pasti masih berteman kan. Maksudnya komunikasi gimana? Komunikasi ya sudah lah, hanya kami layankan komunikasi. Oh gitu. Jadi ada komunikasi masih bisa berteman. Oh ada komunikasi berarti sudah enggak lagi. Tergantung orang sih. Nah saya mau tanya tadi. Kenapa misalnya? Enggak, mau tanya tadi kan 3 tahun setengah kan? Pasti sudah ada rencana menikah. Sudah ngomong misalnya sama Raul sama saya. Ada. Oh ada. Oke lah, sekarang kan putus ya kan? Momen kenyataannya memang putus. Ini pertanyaan nih. Apa nggak dendam, ya kan? Sakit hati, mungkin kecewa, atau saya stop pelayanan. Pelayanan kan pelayanan, ternyata hamba Tuhan semuanya begini, ya kan? Iya kan? Pokoknya saya stop. Nanti orang tanya kenapa alasannya? Gara-gara dia. Kira-kira kenapa? Jawaban pertama tadi kan sudah saya bilang, kecewa pasti ada, apalagi dengan hubungan yang sudah sangat lama untuk dijalani. Sudah bicara pernikahan ya? Itu sudah sampai di tahap seperti itu pasti ada rasa kecewa. Tapi karena ya kembali lagi, karena semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita mengerti apa yang menjadi rencana dan maksud Tuhan. Berusaha Iya, berusaha untuk menerima mengerti, kenyataan. Ya, kenyataan yang ada. Jadi ya pas putus memang saat beberapa waktu sempatnya begitu, seperti pada umumnya. Kecewa, nggak keluar kamar. Iya, Pas sampai blokir, ada juga. Waduh. Iya. Ya, Tapi pas sampai kesini semakin Iya. dewasa dibentuknya. saya langsung merasa bahwa ya sudah, kalau memang tidak berjodoh atau memang Kan belum nikah dua-dua. oke belum berjodoh begitu kan, Siapa tahu kan? berarti Kan nggak memang tahu. berarti memang bukan dia atau belum dia seperti itu. Sudah, tidak perlu mau kecewa atau mau marah sama dia. Peggy, pertanyaan spesial ini. Peggy pernah pacaran? Nah, Kapan? Yang paling terbaru aja. Samuel soalnya. Wih, Samuel. Sorry Samuel. Sabar. Ada kan ya? Saya kenal orangnya. Oh my goodness. Nah, pertanyaan. Kok bisa putus? Kok bisa putus? Belum putus ya? Bisa putus atau belum? bisa putus. Ya. Belum putus. Mungkin lagi. Belum putus, masih dikasih harapan juga. Iya. Masih dikasih harapan, dibilang hilaf, salah. Enggak, bisa putus. Oh, Aduh, bingung. oh, berarti masih tergantung patah ini. Bukan. Ya, seperti itu. Bukan tergantung. Oh, berarti ini masih mau Bukan. menerima kekurangannya lagi kan? Enggak. Anggap itu sebagai sebuah kesalahan ya. Entahlah. Kan Aku waktu punya libur saya tahu dia punya pacar. Waktu itu kira-kira perasaan gimana? Pas lihat ternyata dia lagi live sama pacarnya kan, yang baru. Nah, kira-kira gimana Ki? Perasaan waktu itu
Ya perasaan waktu itu memang gimana ya, secara manusia ya kecewa. Cuman ya waktu itu sih ya kecewa, tapi ya di situ Masih ketemu nggak sama dia? sekarang gitu. Iya. Ya pasti masih lah. Mas ketemu di mana Mas sama si? Iya lah, orang kita satu kampus. Oh, satu kampus. Nah, perasaan sekarang sudah putus beneran atau masih ada harapan? Oh my god, masih ada harapan. Pasti. Pernah nggak dia minta maaf kesalahan? Lupa. Aduh, yang ini pura-pura bodoh ini Egi. Ya kalau sekarang kita kayak biasa ya, kayak nggak ada apa-apa ya biasa. Tapi memang berarti sudah Biasa. putus beneran? Iya, nggak ada hubungan pacaran. Sudah ya, sudah Nggak ada putus hubungan beneran. spesial. Sudah putus beneran, pastikan. Iya. Pastikan. Udah nggak akan bakalan lagi sama dia. Ya kalau itu kehendak Tuhan ya enggak lah. Oh, kalau bukan kehendak Tuhan jadi. Iya. Ya aduh. Oh, Ya, ya gini, begitu lah. berarti Egi, kalau saya ini evaluasi Egi ini dia tipe orang yang bisa menerima seandainya dia berubah, mengakui oh saya salah di sayang saya salah ya kan. Terima kasih dulu bikin saya apa gitu kan, saya salah pokoknya gitu, pasti itu bisa diterima. Tentunya ada waktu. Pernah nggak mau merit dulu? Mau merit sama dia? Kan saya dengar sudah kenal dari Palembang. Pernah kayaknya. Pelan-pelan Gi, jangan tendang-tendang meja Gi. Hah? Pernah nggak ngomongnya? Kayaknya pernah. Nah, Kayaknya. Tapi enggak ya, enggak seserius mereka berdua. sudah mereka bro. Serius maksudnya, mereka Iya serius. lah, serius. Nah, ini yang tentunya kita akan masuk pada poinnya. Apa yang membuat Sharon, ini kan Sharon sama Rolf kan, terus Rolf bisa WA, ini mungkin tips-tips bagi orang-orang yang mendengar, kok bisa WA lagi di berapa hari yang kemarin? Oh, kalau yang berapa hari yang kemarin karena tanya lagu siapa yang nyanyi menjadi Oh, apa? Sesuai kebutuhan. Oh, jadi nggak ada lagi, ya itu saya Ada suka langsung. ngomong. Punya Tujuan. basa-basi, ada tujuannya. Sekarang udah punya pacar sekarang? nggak komen Oh, no. Pernah punya Iya, pacar sekarang, Rom? iya. Oh, pasti. pernah. Nah, lo udah punya pacar? Pertanyaan. Rom udah punya pacar? Udah. Sudah. Kapan merit? Ada rencana? Tahun ini sudah masih panjang tahun ini. Masih ada COVID, ya kan? Nah, jadi oke. Coba dong buktikan, jangan salaman ya kan kita di momen jaga jarak ya. Nah, jadi oke. Ada ndak tips firman Tuhan menghadapi situasi sama dengan udah mau merit, Egi udah pacaran, udah kenal, mungkin udah taruh harapan dia jodoh saya. Ada nggak tips bagi teman-teman di rumah, bisa aja dari firman Tuhan untuk dikasih tahu supaya lewat momen-momen yang terjadi dalam hidup mereka bisa tetap bertahan. Ada nggak tips? Tetap bertahan maksudnya tetap menjadi teman dalam pelayanan, bukan saling benci satu sama lain. Mulai dari Rolf dulu. Untuk nasihat firman Tuhan, saya bisa ambil satu ayat dari Roma 8 ayat 8. Allah itu bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Dia. Jadi Artinya dari ayat itu saya ambil satu pelajaran sederhana bahwa di balik segala sesuatu yang kita alami, lebih percaya bahwa ada Allah yang turut bekerja. Nah, artinya kalau memang mungkin ada teman-teman juga yang mengalami hal yang sama dengan yang kami alami, lebih percaya bahwa ada rencana Tuhan yang itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan buat saya hal itu membuat saya masih bisa bertahan dalam pelayanan, dan untuk masalah hubungan secara pribadi dengan Sharon itu sama seperti juga di
bagian sebelumnya yang sudah dibahas tentang teman ini, bahwa kita tetap berteman, tetap saling mengasihi, tapi untuk masalah yang lebih personal, lebih pribadi lagi, tentunya itu sudah tidak ada. Sudah maksudnya bukan lagi seperti dulu ya, sudah makan deh. Nah ini saya Itu hal khusus. terus ya. Kalau biasa semua begitu saya rasa. Tapi menarik Roma 8 ayat 28, Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Itu pasti menarik kalau kita bicara firman Tuhan. Kalau lagi kira-kira ada ayat mungkin atau mungkin ya ingat firman Tuhan yang kemarin apa kayak gitu lah. Ya kalau saya tentunya yang pasti di Roma 8 ayat 28 Sama lagi. jadi pegangan. Ya saat hadapi kekecewaan. Berarti Bukan kecewa. kekecewaan. Ya seperti itulah. Kecewa berarti kemarin ya. Ya, Gimana pas lihat dia foto video bareng sama pacarnya yang baru kira-kira. Padahal belum putus loh itu. Nangis. Hah? Enggak sampai menangis. Saking sakit hatinya enggak tahu nangis. Enggak. Ya pastinya Roma 8 ayat 28 itu ya jadi kayak waktu kecewa gitu kan langsung kayak timbul doa terus bekerja segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Ya itu menjadi kekuatan saya karena saya pikir saya ada dalam posisi yang benar. Oh gitu. Saya tetap menjaga hubungan, Tetap setia menjaga ceritanya ya? kesetiaan. Percaya ya kan? Walaupun ada seperti itu ya berarti ya sudah Allah terus bekerja untuk dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itulah yang menjadi kayak saya tenang gitu kayak Dalam mereka nyanyi lagu rohani loh. Padahal sudah selingkuh. Tapi lagu rohani jadikan dia. Luar biasa saya memang. tahu. Nah, ya terus ada lagi ayat yang kayak tidak mungkin kan kalau saya harus benci dia ya. Ya disitulah kasih saya itu kepada sesama saya diuji. Ya walaupun saya seperti itu, tetap ya kasih saya yang tulus kepada sesama manusia diuji justru seperti itu. Ya saya mampu mengasihi walaupun dengan orang-orang yang menyakiti hati saya. Tapi saya dengar ada yang suka sama Egi lah. Inisial RO. Ayo, ya seperti itulah Semangat, pokoknya ya, yang penting kalau saya ada dalam kebenaran saya tetap jaga apa yang harus saya lakukan, saya sudah lakukan bagian saya ya kalau harus terjadi seperti itu ya itu sudah Allah turut bekerja. Itulah Luar biasa. Allah turut bekerja. Nah, saya nih wanita yang berikut ini cukup sulit menjawab ini karena kan pernah menikah di sampingnya. Cuma ada jarak 1 orang. Tapi anak Tuhan karena dalam Tuhan pasti menurut saya gampang. Ya saya menjawab. Kalau jadi pegangan saya sih selama ini pas ya berhenti atau putus dengan Rolf, Muhammad 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu Kira mau yang pada perpuluhan. Itu dia. Ia membuat segala sesuatu Indah pada waktu. enggak pada waktu. Ya kan? Bisa aja justru bukan role, tapi biasanya kalau nggak jodoh pasti ada yang terbaik. Iya kan? Jadi makanya kalau momen itu sudah indah berarti itu waktunya Tuhan. Oke, luar biasa. Saya ini sudah memaafkan. Pasti. Pasti ya kak. Itu baru keren. Jadi saya sebenarnya tahu banyak antara mereka-mereka ini. Cuma teman-teman di rumah yang dengar ini jadi pelajaran penting. Pernah berapa hari sakit hati Heran? Ini penting nih. Bulan ya? Kalau bulan sepertinya Enggak. minggu. Oh, biasa itu Rolf. Oh sama Rolf juga saya tahu sakit hati. Saya tahu itu momen-momen penting. Tapi pasti kalau kita ambil sesuatu yang lebih tinggi standarnya, maksudnya dasarnya firman Tuhan, biasanya kita mampu melewatinya, tapi bukan kecewa, melewatinya dan melihat sama dengan Prof. Egi bilang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Sama Sharon bilang kalau sudah indah berarti itu sudah waktunya Tuhan. Berarti Rolf belum indah dulu ya? Ya. Belum, betul nggak? Belum ya? Indah. Belum bukan tidak kan? Oh. Oke, kita akan tutup dulu momen luar biasa ini yang tentunya tidak kebetulan ada di sini semuanya. Ini sudah ya? Sudah. Oke. Jangan lupa nonton lagi video kita yang kemudian open mic berapa? Ke-20 ya. Ini kan ke-19 atau ke-berapa ini. Oke. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Salam. Salam. Tuhan memberkati. Oke, dah.
juga.